pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Permatasari harap dapat hadir kembali menjumpai Anda untuk memberikan informasi kesehatan tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, seperti yang Anda tahu nih Go Healthy ini kan hadir setiap harinya menjumpai Anda dan pastinya kami akan menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja tapi juga akan memberikan solusinya kepada Anda. Dan hari ini kita akan banyak belajar dari kisah Bapak Wartono. Beliau sempat terserang stroke karena tekanan darah dan kolesterol yang tinggi nih pemirsa. Namun karena kesadaran beliau untuk bisa tetap sehat di usia tua, kini di usianya yang sudah di atas 70 tahun, beliau sudah jauh lebih sehat, bahkan masih produktif. Nah, lantas hal apa saja yang beliau lakukan untuk menjaga dan memperbaiki kesehatan di usia tua? Nanti kita akan berbincang langsung dengan Pak Wartono. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah hadir di studio bersama kita di sini. Hai Mas Boy Abidin, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Dan di sampingnya ada yang cantik ijo-ijo royo-royo. Ada Mbak Anita, halo. Halo Mbak, halo pemirsa semua. Halo Pak Wartono. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Saat ini usianya 72 tahun, benar? 73 nanti bulan Maret. Dan aktivitas sekarang apa Pak? Aktivitasnya masih kesibukan bantu ngurus-ngurus sekolahan. Bapak kan hari ini hadir di sini dalam keadaan bugar dan juga sehat. Tapi sebelumnya Bapak sudah melewati masa-masa yang banyak banget nih keluhan kesehatannya, benar? Tahun 2005, Iya. kebetulan kami pensiun waktu itu. Namanya pensiun jadi pengen istirahat, ya, bebas. melepas ya bebas. Nah, ceritanya pulang kampung dan di sana ya makan seenaknya, nggak terkontrol lah. Nah kebetulan ada warga ada aktivitas, kami ikut hanya duduk sebetulnya, hanya duduk ngobrol. Tiba-tiba pusing kami dan hampir jatuh. Oke. Nah, kemudian saya mau bangun, tangan kanan saya dan kaki kanan saya sama sekali nggak bisa bergerak. Oh, nggak bisa digerakin? Iya. Baik. Kemudian ada salah satu tetangga melihat saya, kok Bapak mulutnya agak menyon ke kanan gitu. Iya. Baik. Akhirnya saya berpikir ini sepertinya saya mau kena stroke. Terus langsung dibawa ke rumah Langsung sakit? dibawa ke rumah sakit, ke UGD, dicek ternyata tensi saya 180/110. Kolesterol saya 425. 425? Iya, dan asam urat saya 13,5. Bahkan kata dokter, darah saya kental sekali, bahkan menggumpal hampir. Tapi sebelumnya Bapak rutin cek kesehatan nggak? Waktu kerja setiap tahun saya selalu check up, general check up. Hasilnya? Hasilnya bagus, ya nggak begitu inilah. Dan hasilnya. olahraga juga masih. Saya aktif tenis dulu. Tiba-tiba ya seperti itu, saya kaget juga itu ya, Mbak ya. Ini kan waktu kerja rajin medical check up. Iya. Itu poin yang saya ingin sebutkan. Setelah tidak bekerja lagi, artinya fasilitas medical check up-nya tidak ada, kemudian tidak melakukan medical check up. Iya. Artinya itu ada kemungkinan bisa terjadi istilahnya kecolongan kita di situ. Ya, kita nggak tahu bagaimana raport kesehatan kita. Begitu Iya. pensiun, Bapak kemudian mulai nih bebas makan. Mungkin olahraganya juga mulai tidak teratur lagi. Udah enggak lah. Ya, ditambah dengan bertambahnya usia. Dengan bertambah usia kan kualitas darah kita juga akan menurun. Dan ini akan menjadi risiko beberapa macam penyakit, terutama penyakit jantung dan pembuluh darah. Pesan yang kita bisa ambil dari cerita Bapak adalah kita harus melakukan medical check up, apalagi dengan ada faktor risiko usia, kemudian juga tetap menerapkan pola hidup sehat agar kualitas darah kita tetap terjaga dengan baik sampai usia tua, sampai usia lanjut. Aku mau tanya dulu. Dulu katanya rutin tenis. Betul. Iya. Berhenti berapa lama Pak? Yang berapa tahun yang lalu dia berhenti? Saya berhenti kurang lebih ya setahun sebelum pensiun lah. Oke, jadi gini Pak Haji, ini saya mau sedikit highlight di situ. Jadi bukan karena tambah tua kita jadi stop olahraga Pak Haji, tapi karena stop olahraga badan kita jadi tambah tua. Pak Haji ini dulu badannya kaya, badannya nganterin oksigen, nutrisi, semua ke otak, ke bagian-bagian organ vital tubuh tuh lancar. Begitu stop olahraga, semua jadi terhambat. Itulah yang bisa menyebabkan Pak Haji tadi semua hasil labnya tinggi semua.
Iya. Dan sangkirnya terjadi stroke. Tapi sekarang Bapak di usia 72 tahun jalan ke 73 masih bisa produktif. Apa saja yang Bapak lakukan untuk mendukung kesehatan Bapak? Saya masih rutin olahraga ringan, seperti jalan pagi. Oke. Kebetulan di rumah juga ada treadmill, jadi sehari itu saya program minimal 5 menit saya harus jalan itu. Dan informasi yang saya tahu Bapak juga sudah menggunakan teknologi laser sekarang. Nah itu jadi kenapa saya mempergunakan teknologi laser. Dari beberapa kejadian ini saya amati ini bolak-balik di masalah darah. Ya. Seperti yang terakhir itu gumpalan darah sampai di pengencer darah yang diminum itu nggak mempan. Akhirnya saya harus disuntik sehari 3 kali Sehari 3 untuk kali? mengencerkan darah. Semua ini karena darah. Dan dari pertama juga saya kena masalah darah. Paling sedihnya saya satu, di usia udah 70 lebih. Sholat saya susah. Akhirnya saya sering nonton Metro TV. Ini teknologi ini adalah masuk akal. Masuk akal. Iya. Dan cocok untuk Bapak. Manusia itu kalau darahnya nggak lancar, apa yang terjadi kan gitu. Benar. Jadi itu yang saya ini kan. Benar. Akhirnya saya putuskan, langsung saya pakai hari itu juga. Dan alhamdulillah kaki saya enteng. Saya coba sholat normal gitu. Ya? Alhamdulillah saya bisa. Pak, Bapak kan sekarang usia 72 tahun, masih produktif. Dulu angka-angka data-data labnya itu jelek semua. Kalau yang sekarang kira-kira gimana nih setelah menggunakan teknologi laser? Tensi Tahan dulu, nanti biar pemirsa juga penasaran. Kira-kira perubahannya angkanya berapa sekarang? Dan kita juga akan ulas lebih dalam lagi terkait cara kerja dan manfaat dari teknologi laser. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, siapa yang mau sudah di usia lanjut namun masih tetap produktif seperti Bapak Wartono? Tentunya saja kita semua mau ya. Tapi walaupun Pak Haji Wartono ini sempat terserang beberapa keluhan kesehatan bahkan terkena stroke, kali ini hadir di Go Healthy dalam keadaan sehat dan juga bugar. Nah, tadi saya sempat terhenti nih. Saya pengen tahu gitu ya. Kalau dulu kan hasil labnya, hasil darahnya jelek-jelek semua gitu ya. Tensinya Bapak itu dulu 180/110. Kalau sekarang setelah Bapak menggunakan teknologi laser, berapa tensinya? Tensi saya 120/80. Kolesterol agak serem nih, ya kan? Kolesterol biasanya harusnya 200-an atau di bawahnya. Bapak ini sempat di angka 425. Sekarang berapa? 196. Hebat nih. Bapak usia udah tidak muda lagi tapi semua jadi bagus catatannya. Asam urat yang harusnya standarnya untuk pria itu di angka 7, Bapak 13,5, sekarang berapa? 6,5. Wih. Kondisinya dulu Bapak mau ibadah sholat itu susah sekali, harus dengan bantuan kursi. Sekarang bagaimana? Sekarang alhamdulillah sholat saya sudah normal seperti biasa. Ibadahnya lancar, aktivitas lancar, apalagi Bapak juga saat ini masih menjadi seorang pengurus Yayasan Pendidikan. Wah, happy banget hidupnya ya Pak ya. Ya, teman-teman pada bilang gitu nggak Pak? Aduh, Bapak seger banget sekarang gitu. Banyak yang bilang, Pak sekarang kok lebih segar kan sebenarnya. Iya betul saya bilang. Pakai ini langsung dong, gitu. saya tambahkan karena saya pakai teknologi laser. Wih. Mungkin kita perlu bahas nih ya. Mungkin sekarang Bapak sudah hadir dan keadaan sehat juga bugar. Tapi ada masalah sebelumnya nih. Sebenarnya apa yang terjadi sih dalam Jadi tubuh kalau tadi lihat Pak Wartono? data-data yang disebutkan oleh Pak Wartono tadi kan memang kolesterolnya tinggi, ya, kemudian asam urat tinggi, kemudian tekanan darahnya tinggi. Ya. Ini semuanya berkaitan dengan darah dan pembuluh darah. Ya, jadi artinya gini,
kita bekerja atau tubuh kita bisa beraktivitas dengan baik atau berfungsi dengan baik kalau dia pompa jantungnya baik, tekanan darahnya normal, aliran darahnya bagus, pembuluh darahnya bagus. Mau nggak mau nih untuk menjaga supaya tekanan darah bagus, supaya pembuluh darah bagus, kualitas darah bagus, ini harus dijaga dengan menerapkan pola hidup sehat, ya, dengan makan yang baik, ditambah dengan olahraga, kemudian ditambah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, ya meskipun sudah pensiun ya Pak Wartono ya, bukan berarti ini pemirsa sudah pensiun sudah nggak dapat fasilitas, kemudian berhenti juga medical check-up-nya gitu ya. Kemudian mengikuti saran-saran dokternya. Tadi ditambahkan juga oleh Pak Wartono penggunaan teknologi laser. Nah tadi menarik terkait dengan asam urat yang tinggi. Orang kadang-kadang ya pemirsa sering kalau dengar sakit-sakit sendi, sakit-sakit lutut, wah ini pasti asam uratnya tinggi. Ya, memang asam urat yang tinggi ini bisa menumpuk di persendian. Tapi hati-hati, sebelum dia masuk ke persendian, dia melalui sirkulasi darah. Nah darah itu pun akan menjadi terganggu. Darah itu kan menjadi kental. Kemudian kualitas pembuluh darah pun juga akan terganggu. Jadi tidak heran tadi yang Bapak rasakan ya, mulai dari susah untuk duduk, susah untuk sholat ya Pak ya. Kemudian tekanan darahnya naik, itu semuanya kaitannya dari kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi dengan teknologi laser, kualitas pembuluh darahnya lebih baik. Darah-darah yang kental tadi, yang Bapak katakan tadi ya, terbantu dengan teknologi laser supaya dia tidak mengental, tidak menggumpal, ya, supaya dia lebih cair lagi ya, dan harapannya itu mengurai gitu ya. Mengurai. Jadi untuk Anda yang memang usianya sudah bertambah ya, kalau memang tetap sehat, yang tetap produktif seperti Pak Wartono, ya mulailah terapkan pola hidup sehat, mulailah melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian dibantu juga dengan teknologi laser. Teknologi laser ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas darah dan darah sejak orang sebelum ada serangan, sebelum jangan ada tunggu penyakit. Sampai sakit. Jadi Betul sebagai bentuk sekali. pencegahan gitu ya. Saya ingin menambahkan Mbak Ai dan Pak Haji Wartono. Saya senang Bapak bilang sudah mulai jalan pagi. Sudah mulai olahraga lagi ya Pak ya. Jadi sudah treadmill. Tapi masalahnya cuma 5 menit. Harus Pak Haji, mohon maaf Pak Haji. Harusnya 30 menit kalau bisa minimal. 30 menit. Tidak perlu cepat-cepat, intensitasnya kalau belum sanggup rendah saja, nanti naik ke sedang. Kalau rendah tuh yang santai. Kalau sudah bisa boleh yang agak sedikit pakai usaha buat napas agar aliran darah lagi tadi semakin lancar. Dan kualitas otot kaki juga bagus sehingga menunjang Pak Haji untuk bisa sholat lebih optimal, tidak terganggu untuk urusan kekuatan kaki. Nah Pak Haji, saat olahraga itu aliran darah lancar, energi yang digunakan juga makin optimal. Dari sumber-sumbernya yaitu gula darah dan lemak darah, itu akan lebih bisa digunakan oleh tubuh, dimasukkan ke dalam otot gulanya untuk dipakai ya, dimasuk ke dalam pembuluh darahnya ini dimasukkan ke dalam kompor energi namanya di sel kita, itu namanya mitokondria. Itu sehingga optimalisasi penggunaan energi itu lebih baik. Nah, teknologi laser ini juga bisa mengoptimalkan si kompor energi itu. Mitokondria yang ada di dalam sel kita yang berfungsi mengubah energi menjadi sumber-sumber energi yaitu lemak dan gula darah menjadi energi itu lebih hot kerjanya. Artinya Pak Haji ini akan bisa menjadi lebih berenergi, lebih segar, bugar. Mungkin orang bakal lihat, Pak Haji kok gak ada capeknya sih ya sehari-harinya di usia yang sudah tidak muda lagi. Gitu. Pak Haji kan merasa badannya sudah lebih sehat, lebih bugar ya kan, wajahnya lebih berseri-seri gitu ya. Apa yang Bapak rasakan perubahannya? Pertama, cara berpikir kami untuk, karena kebetulan kami ya sedikit banyak berpikir lah, itu lebih rileks. Dan menyelesaikan permasalahan juga lebih terbantu gitu lah ya. Nggak stres ya Pak? Nggak stres. Nggak gampang stres. Alhamdulillah. Pemirsa, bagi Anda yang saat ini punya keluhan yang sama seperti Pak Haji, kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, lalu juga asam uratnya tinggi, apalagi tambah nih dengan gula darah yang tinggi. Aduh, hati-hati deh. Yuk kendalikan sekarang juga gimana caranya terapkan pola hidup sehat ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Contohnya sudah ada. Pak Haji Wartono sudah merasakan manfaatnya. Jadi giliran Anda untuk merasakan manfaatnya juga. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Silakan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, nanti kita akan ulas lebih dalam lagi terkait keluhan Pak Haji Wartono dan solusinya apa saja. Jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh
Hai pemirsa, yuk kita lanjut lagi berbincang-bincang dengan Pak Haji Wartono, Mas Boy Abi dan juga Mbak Anita di sini terkait tema kita hari ini adalah kiat tetap sehat dan juga produktif di usia lanjut. Contohnya adalah Pak Haji Wartono. Usianya sudah tidak benar lagi, 72 tahun, tapi beliau hadir di Go Healthy dalam keadaan sehat, bugar, dan tetap produktif. Masih menjadi salah satu pengurus di Yayasan Pendidikan. Jadi Pak Wartono ini dulunya tensi darahnya 180/110, kolesterolnya 425, asam uratnya 13,5, bahkan untuk ibadah sholat itu tidak bisa secara normal, harus dengan bantuan kursi. Tapi sekarang setelah menggunakan teknologi laser semuanya baik. Tensinya normal di 120/80, kolesterolnya cenderung di bawah 200, asam uratnya nih yang bagus ya, biasanya 2 kali lipat, sekarang di 6,2 dan paling tinggi di 7, dan sudah bisa ibadah sholat secara normal. Hebat loh Bapak ini ya, usia tidak muda masih aktif. Nah, kalau Bapak sudah sehat seperti ini, di keluarga ada juga nggak yang menggunakan teknologi laser? Di keluarga belum, tapi teman sudah ada satu, Oh ya? Haji Enjo namanya. Pak Haji Enjo? Usianya 82 tahun dan dia kena diabetes. Baik. Makanya saya rekomendasikan, kurang lebih baru 2 mingguan lah dia pakai. Tapi saya tanya, gimana Pak? Alhamdulillah enak katanya. Pak Haji Enjok usianya 82 tahun, sehat terus ya Pak ya. Semoga panjang umur gitu ya di usia yang 82 tahun ini tetap sehat dan Bapak juga tetap sehat. Amin. Nah, tadi kan Bapak juga mengatakan nih, karena saya aktif di pengurus Yayasan Pendidikan, stresnya nggak ada. Ya, kan sekali. lebih tenang semuanya, memutuskan sesuatu juga lebih mudah. Ini Yes. kenapa ya? Itu ada salah satu dampak dari pertama kesehatan Bapak yang sudah membaik ya. Jadi Bapak menjadi lebih percaya diri, lebih pede karena tekanan darahnya sudah baik, kolesterolnya sudah terkendali, kemudian asam uratnya sudah terkendali juga ya. Kemudian sholatnya sudah lebih nyaman ya Pak ya sekarang. Itu membuat lebih pede. Nah, ini ditambah juga dengan penggunaan teknologi laser. Karena teknologi laser ini ada yang kita sebut sebagai happy light. Warnanya adalah yang sinar kuning. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai teknologi laser, ya dia menggunakan laser dengan intensitas yang rendah. Dia ada 3 warna, ada laser merah, kemudian ada sinar biru dan ada juga sinar kuning. Nah, yang sinar kuning tadi dia membuat kita menjadi lebih happy. Ya, jadi hormon serotonin akan meningkat. Kemudian melatonin untuk supaya kualitas tidur kita menjadi lebih nyaman. Pak Wartono gimana Pak? Tidurnya sekarang lebih enak Pak? Kalau tidur, saya alhamdulillah Mas. Enak ya? Enak, sekarang lebih enak lagi. Tidur ini juga banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Kalau tidur kita berkualitas, tidur kita baik, maka harapannya tekanan darah bisa terkendali, kadar gula darah bisa terkendali, kadar kolesterol bisa terkendali. Ya, jadi banyak hal yang bisa didapatkan dengan tidur yang berkualitas. Nah, kemudian kita bicara lagi yang sinar biru. Sinar biru ini adalah untuk meningkatkan kualitas daripada pembuluh darah kita. Pembuluh darah itu kan menjadi lebih lentur, lebih elastis, ya. Dan harapannya ini akan bisa mengendalikan tekanan darah. Kalau kita ngomongin pembuluh darah kan banyak tuh, di kepala juga banyak gitu, yang kecil-kecil dan lain-lain, itu gimana? Betul, Bayi. Jadi tadi Mas Boy sudah menjelaskan tentang kualitas darah dan pembuluh darah yang menentukan juga kualitas hidup. Nah, saya mau mengkhususkan untuk kualitas daya pikir dan otot. Pak Haji dari tadi udah bilang, itu juga meningkatkan kualitas hidup dia loh. Teknologi laser ini ada loh yang bisa membantu daya pikir yang diaplikasikan di hidung, dalam hidung, di rongga hidung namanya intranasal, dan di rongga telinga namanya ear probe. Jadi dengan laser yang tadi diaplikasikan di area kepala, tentunya lebih lancar aliran darah dan kualitas pembuluh darahnya di bagian kepala yang menjadi pusat daya pikir kita. Nah, untuk urusan otot Pak Haji, sholat tadi ya, masalahnya ya, sholat nih urusan otot. Pemirsa ya, jadi otot yang tegang, otot yang kaku, yang cedera akan bisa mengganggu aktivitas fisik kita, aktivitas sehari-hari kita, sehingga bisa mengakibatkan kita nggak bisa bugar. Teknologi laser ini bisa membantu dengan mengaplikasikan laser pad, Pak Haji, ditempel di otot-otot yang sedang nyeri. Oh, Dia bisa akan bisa langsung mengurangi ditempelkan. peradangan, mengurangi nyeri, dan memperbaiki aliran darah di otot tersebut sehingga keluhan bisa berkurang. Akhirnya kualitas hidup menjadi lebih baik. Baiklah, selain Pak Haji Wartono sudah merasakan manfaat dari teknologi laser nih Pak, ada juga masyarakat lainnya yang sudah terbantu kesehatannya setelah menggunakan alat kesehatan teknologi laser. Kita saksikan yuk ini. Tekanan darah tinggi saya itu tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi, terutama di siang hari, sore itu cenderung tinggi. Yang kedua, susah tidur. Tekanan darah tinggi saya itu menjadi stabil, di bawah 130, sebelumnya bisa 140 begitu ya. Tidur bisa mulai nyenyak karena
Sebelumnya itu lewat dari jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa tidur. Sekarang jam 9, jam 10 itu sudah bisa tidur istirahat dengan nyenyak dan dapat deep sleep-nya itu. Nyenyak banget. Tiap orang itu di dalam hatinya pasti ada harapan atau doa yang tersimpan. Boleh saya tahu mungkin doa atau harapan Bapak ke depannya seperti apa? Harapan saya kepada teman-teman, khususnya bapak-bapak yang seusia dengan saya, tidak usah takut dengan usia. Yang penting kita jaga kesehatan kita seperti apa yang saya lakukan ini. Dan di usia yang lanjut ini, yang utama adalah kita beribadah Ya. kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karenanya, dengan saya memakai teknologi laser, alhamdulillah, sholat saya yang tadinya agak terganggu, sekarang sudah normal seperti biasa. Ya. Dan itu adalah yang paling penting dalam hidup kita. Dan saya menyarankan, pakailah teknologi laser. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Sehat terus ya Pak. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Mbak Anita. Terima kasih Mas Boy. Dan tidak terasa Sama-sama, sudah baik. 30 menit kita menemani Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk Anda pastinya. Yuk, jaga kesehatannya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Dan bagi Anda yang masih muda juga jangan pernah dianggap remeh masalah kesehatan. Jadi, kalau Anda sudah tahu nih saya punya masalah hipertensi, kolesterol tinggi, lalu juga gula darah yang tinggi, ditambah lagi asam urat. Wah, kita kendalikan kesehatannya dan cegah komplikasinya. Ayo tetap sehat dan produktif di usia lanjut, gunakan teknologi laser, ditambah lagi dengan pola hidup yang sehat juga diterapkan. Nah, lalu bagaimana caranya Anda untuk bisa menggunakan teknologi laser? Tenang, saya punya rahasianya nih. Silakan simak perbincangan berikut ini. Ini. Nah ini Pak Wartono keren nih Mas Panji. Yes. Satu keluarga menggunakan teknologi laser. Kebayang dong untuk kita saling berbagi kesehatan, kemudian sama-sama jadi lebih hemat loh. Tahu juga penggunaannya kan mudah. Kita tinggal pakai dokter laser di pergelangan tangan kiri kita 2 kali sehari dan sama seperti Pak Wartono lakukan. Kita bergantian pakainya. Satu keluarga lebih sehat tuh lebih indah. Tapi ngomong-ngomong soal bergantian, ini kadang-kadang juga suka jadi dilema juga gitu loh. Apa dilemanya? Gini loh, coba dari situ pindah ke sini, pindah lagi Ya. ke sana gitu. Tiba-tiba nanti ada yang pakai, mungkin nggak secantik makainya kalau ibunya yang pakai gitu misalnya gitu iya, kan. iya, iya, Cantik iya. tuh maksudnya apik gitu loh Ya. ditaro gitu. Tapi tenang saja, karena kalau misalnya dokter laser dari Gogomol itu pasti dilengkapi garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun untuk unit utamanya. Dan kita juga bahkan nggak pernah loh mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga Mbak Tantri. Sebagai bentuk komitmen kita. Kenapa sih saya harus mencari dokter laser dari Gogomol? Yang pertama, dokter laser itu kan kita sudah memiliki nomor AKL. Itu nomor izin edar dari pemerintah. Yang kedua, kalau kita lihat alat kesehatan, kita pasti ingin lihat pengalamannya dong. Oh, Udah iya. berapa lama sih di Track Indonesia? recordnya. Yes, dokter laser dari 2011. 11 tahun. Makanya sekarang ini kita hadirkan yang terbaru itu adalah kombinasi dari 2 teknologi dalam 1 alat. Kita menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES nih Mbak Tantri. Nah ini apa nih pemirsa nih NMES nih? Nah, kalau teknologi NMES itu fungsinya adalah untuk membantu melatih otot kita. Terutama bagi orang-orang yang memiliki keluhan kelemahan otot. Kalau itu nggak dilatih, bisa mengalami penyusutan, lama-lama malah nggak bisa digerakkan. Makanya kita membutuhkan teknologi NMES untuk menjaga massa ototnya. Mas Panji kasih tahu dong cara mendapatkannya gimana sih? Cara mendapatkannya mudah banget loh Mbak Tantri dan juga pemirsa. Yang paling penting adalah kita jaga kesehatan diri kita dan juga keluarga. Menerapkan pola hidup yang sehat dan tentu saja kita gunakan dokter laser 2 kali sehari. Ayo kita ambil handphonenya, kita bisa hubungi nomor teleponnya atau kalau mau chat via WhatsApp juga boleh dong. Supaya kita bisa lebih tahu nih lebih jelas. Seperti apa sih manfaat dokter laser untuk keluhan kita atau pasangan kita atau bahkan orang tua kita. Nah pemirsa jadi tunggu apa lagi kalau ingin bisa punya gaya hidup sehat sekeluarga langsung hubungi sekarang juga.
Metro TV.